Entah, kita mulai lagi ya dengan semangat ya. Kontestasi boleh kalah, tapi kepala harus tegak, semangat harus tetap semangat harus tetap dijaga ya. Dan ini ada pernyataan dari Ganjar Pranowo bahwa Ganjar tegaskan tak akan menjadi bagian pemerintahan. Nah, begitu dong, jelas, tegas ya. Jangan seperti partai-partai pendukung 01 yang melipir semua. Memang posisi Ganjar akan bergantung pada PDIP. Kalau PDIP menjadi bagian pemerintahan Jokowi, ya selesailah. Nggak mungkin Ganjar beroposisi. Tapi kalau PDIP beroposisi, Ganjar menjadi semakin sah untuk beroposisi. Ada polling Sobat Era sekalian. Apakah Sobat Era sekalian sepakat, setuju kalau Anies dan Ganjar bergandeng tangan sebagai oposisi? Secara etis harusnya begitu, wong kalah kok malah mau ikut cawe-cawe dalam pemerintahan. Pakai merenung lama lagi ya, mengatakan kalau menjadi oposisi anytime, menjadi bagian pemerintahan tidak bisa setiap saat. Memang begitu. Kan tergantung ajakan ya dari presiden yang menang. Nggak ada yang salah ya, tapi pragmatis. Coba kita bacakan Sobat Era sekalian. Ganjar tegaskan tak akan jadi bagian pemerintahan sebagaimana dilansir oleh Kompas.tv. Sleman Kompas.tv ditemui di rumahnya di Sleman, Yogyakarta. Calon presiden pada pemilu 2024, Ganjar Pranowo menegaskan tidak akan menjadi bagian dari pemerintahan mendatang, termasuk jika ada tawaran menjadi menteri. Selain itu, jika mencermati berbagai pernyataan yang dikeluarkan Megawati Soekarno Putri, Ganjar menyebut PDIP kemungkinan akan memilih di luar pemerintahan. Begitu dong. Wah, itu sudah saya jawab berkali-kali. Bedakan antara sikap politik dan penghormatan kepada yang menang. Nah, sikap politik dan penghormatan saya lebih baik di luar pemerintahan. PDIP belum memutuskan ya, tapi kalau melihat statement-statement Bu Mega, itu di luar pemerintahan. Nah, itu saya berharapnya ada yang melakukan kontrol dengan baik, tutur Ganjar. Menurut Ganjar, berada di luar pemerintahan harapannya bisa ada yang bisa melakukan check and balance. Setuju Ganjar ya? Jadi kita mari bergandeng tangan menjadi orang-orang di luar pemerintahan. Siapa lagi yang mau jadi luar pemerintahan? Ya, Sahgana Nenggolan yang sudah statement. Apakah juga Faisal Asgab yang sudah statement? Dan masih banyak lain. Artinya tidak semua orang kepincut ya untuk masuk ke pemerintahan itu. Dan saya sangat setuju ya kalau Ganjar berdiri di luar pemerintahan. Kita harapkan pengalaman kemarin mengajarkan kepada beliau untuk menjadi orang yang tegas, jelas, firm. Tidak mengandalkan harisma orang lain untuk maju. Jadi kalau kemarin Ganjar sedikit banyak berharap magic Jokowi untuk menang. Begitu magic Jokowi dialihkan ke Prabowo, maka dia kehilangan identitas. Ke depan nggak boleh lagi Jar, Mas Ganjar ya. Senior saya di Fakultas Hukum UGM 2 tahun. Ganjar angkatan 87, sementara saya angkatan 89 ya. Ganjar kelahiran 28 Oktober 1968. Oke, sobat semuanya. Polling yang kita adakan, setuju Anies dan Ganjar bergabung menjadi oposisi. 448 yang voting, yang setuju 85%, yang tidak setuju 14%, yang ragu-ragu 1%. Ada komentarnya sedikit. Orang baik biarlah bersama yang baik. Amin ya rabbal alamin. Lulusan UGM bersatu keren tuh ya. Kalau lulusan UGM juga berarti tambah Jokowi. Setuju banget. Setuju Pak Anies bikin partai. Lupakan mereka pernah ada. Sudah nggak tertarik dengan dagelan di negeri ini. Semuanya memuakkan. Se-Indonesia kalah sama Jokowi. Benar-benar keadaan yang memuakkan. Ya.
Jokowi dibantu oleh mereka-mereka para pengkhianat ya, yang malah bangga mendorong presiden dengan cara curang ya, bangga mendorong Gibran sebagai wakil presiden ya. Itulah beberapa teman saya yang hari-hari belakangan ini mungkin berharap-harap ditunjuk oleh Prabowo sebagai salah seorang menteri, atau bisnisnya lancar-lancar saja, atau kegiatan ekonominya tambah banyak, duitnya tambah banyak ya. Anda membantu penguasa yang tidak punya etika, tidak punya nilai, apalagi kalau bukan karena mengejar kekuasaan dan uang kan. Nggak mungkin rasanya mengejar keridoan. Mahfud udah mulai cari aman, Imin apalagi, mereka itu begundal politik hanya mengejar jabatan. Ya kita lihatlah nanti. Ya Mahfud as usual ya, tidak akan menolak jabatan-jabatan biasanya. Mengatakan kalau dia akrab dengan Jokowi, akrab dengan Prabowo, dan the last akhirnya masuk juga ya. Entah jadi apa, jangan-jangan jadi duta besar nanti, diterima juga. Ya kalau begitu ya mau diapakan lagi, memang sikapnya begitu, orang saja yang tidak tahu kan. Kita lihat bahwa track record Mahfud memang begitu. Dari ketua tim sukses Prabowo 2014, melipir ke Jokowi, hampir jadi wakil presiden di 2019, kemudian menjadi wakil presiden beneran di 2024 ya. Calon walaupun masih calon. Jadi itu adalah soal pilihan hidup, a matter of choice ya. Ada orang yang berayun ke sana kemari, ada orang yang jalannya lurus saja, nabrak sana nabrak sini nggak apa-apa. Itu a matter of choice ya, once again soal pilihan saja ya. Ya sobat era sekalian, kapan-kapan nanti kita undang Ganjar Pranowo ke sini. Unfortunately saya hilang nomor HP-nya. Mudah-mudahan nanti saya bisa menemukan kembali nomor handphonenya dan mengundang kalau misalnya Ganjar Pranowo, Mas Ganjar mendengarkan ini, please come to my channel ya. Karena kita berada dalam perahu yang sama sekarang, yaitu perahu oposisi. Tentu oposisi yang masuk akal ya, bukan hanya sekedar kritik, tetapi kritik yang jelas-jelas membangun negara ini. Insya Allah ya, begitu ya. Oke, coba kita bacakan. Jember nyimak bang, ya mantap Pak Ganjar, Batam hadir. Kemudian keren Pak Ganjar, Refli orang ruwet, Bismillah. Pandeglang ikut, hebat Pak Ganjar, Sukabumi membersamai, Cirebon ikut. Refli orang ruwet, mungkin saja, tapi Anda menikmati keruwetan itu. Kalau tidak mau ruwet tidak usah kita bikin YouTube, hidup aman-aman saja, berdagang, cari duit ya. Mau negara otoriter, mau pemilu curang atau tidak bukan urusan ya. Saya tidak memilih begitu karena ada kewajiban profetik kita untuk mempertanggungjawabkan ilmu pengetahuan. Keren, cadas. Assalamualaikum, selamat siang. Aceh hadir. Prabowo lawan semua, WA saya juga yang mau baku tumbuk sampai mati anak Abah Sontoloyo. Apa nggak jelas ini ya. Kemudian Ganjar pasangan Anies, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Holland hadir ya, terima kasih Holland. Selamat terus Bung Refli Harun, itulah yang lurus, tak mencela-mencela seperti Paloh dan Muhaimin, nggak malu. Ganjar Mahfud is the best ya. Bang RH Sydney hadir. Saya kira Fahri Bahmid ya, ternyata Fikri Bahmid, saudaranya Fahri Bahmid jangan-jangan. Kalau emang itu terbukti, satu kata untuk Pak Ganjar, keren. Setelah Anies kalah Pilpres, apa rencana Pak Refli Harun 5 tahun ke depan? Jadi pejabat karena ada nama RH disebut-sebut saat acara selebrasi Wowo, tetap nge-YouTube, ikut seleksi hakim, jadi kepala daerah. Tidak semuanya. Kecuali tetap nge-YouTube dan tetap kritis ya. Dan tetap jadi lawyer ya. Kalau ada klien kita kerja, kalau tidak ada klien kita nge-YouTube. Mengajar sekali-sekali, menjadi pembicara ruang publik sekali-sekali. Jadi kita sama sekali tidak tertarik untuk ikut kontestasi apapun. Kenapa? Karena saya tahu diri. Ya. Saya tahu diri, itu soalnya. Karena saya tahu diri,
ya saya maka tidak tertarik. Ya, itu ya. Saya tidak keren-keren amat, tidak ngetop-ngetop amat, tidak ada modal yang banyak. So, apa yang mau diharapkan? Kita memaksakan diri untuk menjadi kepala daerah? No. Kita harus cari orang yang lebih hebat dan lebih kuat dari kita. Oke. Kemudian ada juga Imin dan Mahfud jadi begundal politik. 17% bebas nggak ngaruh. Anda boleh mengkritik ya, tapi kalau Anda cuma sekedar ngatain, maka langsung saya hide ya. Paslon 02 semuanya cacat hukum, tapi MK tutup mata karena semuanya tersandra, mungkin saja kasus dan kekuasaan serta jabatan. Malaysia hadir, mari Bung RH. Kita lakukan edukasi politik yang beretika, bermoral dalam menegakkan konstitusi di NKRI ini. Insya Allah. Keren Pak Ganjar, sangat setuju Anies Ganjar jadi oposisi. Segera bentuk gerakan masif dan struktur untuk lenyapkan kebatilan. Semangat berjuang selalu untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat Bang Refli. Setuju kalau mereka berdua bergandeng tangan menjadi oposisi. Refli Harun, CS harus tegakkan demokrasi demi NKRI. Sangat setuju Pak Anies dan Pak Ganjar jadi oposisi, tegas lugas Pak Ganjar luar biasa. Tadinya sangat muak sama Ganjar, tapi sekarang kenapa suka sekali sama Ganjar ya? Luar biasa. Itulah politik, tidak ada yang teman dan lawan yang abadi ya. Ganjar Anies insya Allah konsisten. Ya kalau mau oposisi ya jadilah oposisi sejati. Sangat setuju. Ngapain kalah kok gabung, buat apa yang bagus oposisi? Gabung buat apa ya? Bagus oposisi. Sehat selalu Pak Ganjar, Pak Mahfud. Semoga tetap istiqomah. Sebaiknya 01 dan 03 tidak ikut-ikutan pada pemerintah yang baru saja ditetapkan oleh